Halo, Shalom. Selamat datang di channel The Quiz Alkitab. Kali ini ada 15 pertanyaan tentang isi Alkitab di dalamnya. Penasaran apakah kamu bisa menjawab semuanya dengan benar? Namun sebelum memulainya, bagi yang belum, boleh ya bantu subscribe, share, dan like-nya. Supaya banyak orang lain juga bisa belajar tentang Alkitab dengan cara yang menyenangkan. Oh ya, setelah selesai kuisnya, jangan lupa tulis skor kamu di kolom komentar ya. Without any further ado, yuk kita mulai kuisnya. 1. Siapa nama raksasa yang dikalahkan Daud dengan katapel dan batu? A. Yisbi-Benob. B. Og. C. Goliat. D. Saf. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Goliat. 1 Samuel 17 ayat 4 dan 50. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gad, tingginya 6 hasta sejengkal. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. 2. Mimpi siapakah yang ditafsirkan Yusuf di dalam penjara? A. Istri Potifar. B. Anak Firaun. C. Kepala penjara. D. Juru minuman dan juru roti. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Juru minuman dan juru roti. Kejadian 40 ayat 1-23. Kita dapat menemukan kisah tentang Yusuf menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti yang tercatat di dalam bagian firman Tuhan ini. 3. Di kota manakah Yesus menyembuhkan orang buta dengan meludah ke mata orang buta itu? A. Kapernaum. B. Yeriko. C. Betsaida. D. Betani. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Betsaida. Markus 8 ayat 23. Judul pasal di Markus 8 ini adalah Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Ayat 23, Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" 4. Ketika Yesus berkata, serigala mempunyai liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk membaringkan tubuhnya. Di manakah peristiwa ini terjadi? A. Di atas perahu. B. Di atas sebuah gunung. C. Di bait Allah. D. Tidak satu pun di atas benar. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Tidak satu pun di atas benar. Lukas 9 ayat 51-62. Dari bagian firman Tuhan ini kita mengetahui bahwa Yesus mengatakan hal ini dalam perjalanannya ke Yerusalem bersama murid-muridnya. 5. Siapakah kepala rumah ibadat yang anaknya dibangkitkan dari kematian? A. Zakeus. B. Yairus. C. Kayafas. D. Mika. Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. Yairus. Markus 5 ayat 22-23. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." 6. Apa yang dilakukan para murid ketika Yesus berubah rupa di depan mereka? A. Melarikan diri. B. Menyembahnya. C. Mereka sangat ketakutan. D. Mereka tertidur. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Mereka sangat ketakutan. Matius 17 ayat 6. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. 7. Saat tabut Allah dipindahkan ke kota Daud, apa yang Daud lakukan ketika itu? A. Dia menyanyi. B. Dia menangis.
C. Dia berdoa. D. Dia menari. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Dia menari. 2 Samuel 6 ayat 14. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. 8. Di kitab apa dan pasal berapa kisah tentang Menara Babel dapat kita temukan? A. Keluaran 20. B. Yesaya 53. C. Kejadian 11. D. Ulangan 6. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Kejadian 11. Kisah Menara Babel ini dapat kita temukan di kitab Kejadian pasal 11 ayat 1-9. 9. Berapa kalikah Laban mengubah upah Yakub ketika ia bekerja padanya? A. 2 kali. B. 7 kali. C. 10 kali. D. 15 kali. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. 10 kali. Kejadian 31 ayat 7. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku, tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. 10. Siapakah yang berdoa agar Tuhan memberkatinya berlimpah-limpah dan agar Tuhan memperluas daerahnya? A. Yabes. B. Yafet. C. Yefta. D. Yosua. Siapkan jawabanmu. Jawabannya A. Yabes. 1 Tawarik 4 ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. 11. Ada istri seorang bendahara Herodes yang ikut melayani Yesus dan rombongannya. Siapakah dia? A. Susana. B. Yohanna. C. Lydia. D. Maria Magdalena. Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. Yohanna. Lukas 8 ayat 3. Yohanna istri Kusa bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. 12. Ketika Yosua mendekati Yeriko, ia bertemu dengan panglima bala tentara Tuhan. Apakah yang dimintanya kepada Yosua? A. Agar Yosua pergi menyerang Yeriko. B. Agar Yosua dan pasukannya berpuasa. C. Agar Yosua menanggalkan kasutnya. D. Agar Yosua meniup sangkakala. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Agar Yosua menanggalkan kasutnya. Yosua 5 ayat 15. Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. 13. Siapakah nabi yang menjabat sebagai kepala istana Raja Ahab, Raja Israel? A. Nehemia. B. Yeremia. C. Obadya. D. Nahum. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Obadya. 1 Raja-Raja 18 ayat 3. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadya yang menjadi kepala istana. Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. 14. Dalam kitab Wahyu, jemaat manakah yang Tuhan katakan bahwa mereka tidak dingin dan tidak panas? A. Smyrna. B. Sardis. C. Efesus. D. Laodikia. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Laodikia. Wahyu 3 ayat 14-15. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah.
Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. 15. Lengkapi ayat berikut. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam titik-titik. A. Pencobaan. B. Malapetaka. C. Kehancuran. D. Kemalangan. Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. Malapetaka. Amsal 28 ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Wah, sudah selesai. Apakah kamu menikmati kuis ini? Adakah sesuatu yang baru yang kamu pelajari? Kami benar-benar penasaran. Berikan saran, komen, request, atau apapun itu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk tulis hasil kuismu di situ ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di kuis berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.